Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mengakui kekuatan skuadnya akan melemah pada MotoGP 2025 karena lepasnya beberapa pembalap muda berbakat termasuk Jorge Martin. Musim depan akan menjadi musim kompetisi berbeda bagi Ducati setelah lepasnya Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan Enea Bastianini ke tim rival. Martin dan Bezzecchi pindah ke Aprilia, sedangkan Bastianini akan bernaung di KTM Tech3. Kehilangan 3 pembalap muda bertalenta itu nyatanya diakui Tardozzi selaku manajer tim Ducati Lenovo akan sangat berdampak bagi skuadnya. Apalagi setelah pembuktian Jorge Martin yang berhasil jadi juara dunia MotoGP 2024. Karena pindahnya pembalap-pembalap muda ke tim lain, melemahnya Ducati semakin terendus karena mereka juga kehilangan satu tim satelit, yaitu Prima Pramac. Pramac mengakhiri kerjasama 20 tahun bareng si merah Borgo Panigale untuk pindah haluan ke kubu Yamaha. Belum lagi karena jatah distribusi mesin motor pabrikan mereka juga akan berkurang. Dari yang tadinya punya 8 pembalap, kini cuma 6. Lalu yang memakai motor pabrikan pun kini cuma 3 pembalap. 2 pembalap tim utama Ducati, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Satu lagi pembalap VR46, Fabio Di Giannantonio. Tardozzi pun sedikit flashback tentang keputusan timnya yang membuat perubahan dengan merekrut pembalap muda yang niatnya jadi prinsip perubahan mereka untuk mendobrak kelas MotoGP. Tardozzi harus merelakan 2 talenta muda ke kubu tim lain. Sebenarnya ada satu sosok pembalap muda yang diharapkan bisa menggebrak lewat perekrutan Fermin Aldeguer ke Gresini. Hanya saja potensi Aldeguer musim depan juga masih akan dibayangi 2 rivalnya dari Moto2 yang juga akan debut sebagai rookie di MotoGP, yaitu Ai Ogura dan Somkhiat Chantra. Kami terus percaya bahwa pembalap muda itu penting. Jika tidak, kami tidak akan merekrut Aldeguer yang berusia 19 tahun. Namun jelas juga bahwa kami akan kehilangan sesuatu Martin dan Bezzecchi pergi ke Aprilia. KTM merekrut Vinales bersama Bastianini, kata Tardozzi. Marc Marquez sudah menetapkan ambisinya untuk bisa menyamai rekor Valentino Rossi di MotoGP pada tahun 2027 mendatang. Bergabung ke tim pabrikan Ducati membuat Marc Marquez merasa optimistis lagi dalam melanjutkan karirnya sebagai pembalap profesional. Rider berjuluk Baby Alien itu sudah menunjukkan bahwa ambisinya belum habis ketika mengaspal untuk Gresini Racing pada MotoGP 2024. Hanya dibekali motor Ducati Desmosedici GP versi yang lawas, Marquez tampil cukup kompetitif dalam 20 balapan meski tidak menjadi juara dunia. Total 10 podium dengan 3 kemenangan dari sesi balapan utama berhasil dibukukan Marquez yang akhirnya mampu mendongkrak rasa percaya dirinya. Bayang-bayang buruk pada musim-musim terakhir di Repsol Honda kini sepenuhnya sirna setelah rider 31 tahun itu akan membela pabrikan Ducati musim depan. Ya, performa kompetitif serta riwayat sebagai peraih 8 gelar juara dunia membuatnya dipinang Ducati untuk menemani Francesco Bagnaia. Musim 2024 ini memang meninggalkan kesan yang fantastis bagi seorang Marquez dengan segenap momen dan pencapaian yang telah ditorehkan. Podium di Jerez Spanyol usai finish di urutan kedua benar-benar menjadi titik balik yang mengembalikan mental juara seutuhnya dari Marquez. Sempat ingin pensiun, Marquez kini tak sungkan berharap untuk bisa konsisten tampil kompetitif setidaknya hingga 5 tahun lagi. Bergabung dengan Ducati yang notabene tim dengan motor terbaik di grid kelas utama saat ini membuat Marquez berani berambisi. Dia ingin setidaknya meraih 1 gelar juara dunia lagi untuk menyamai rekor milik Valentino Rossi dengan 9 gelar juara dunia. Tekad Marquez sudah bulat, dia juga berkomitmen untuk memberikan segalanya dalam menyamai rekor The Doctor. Tak ingin jemawa dan terburu-buru untuk musim depan. Pembalap Spanyol itu sudah memiliki ambisi jangka panjang yang ingin diraih pada 2027 mendatang. Pada tahun 2027 kami akan mencoba meraih gelar juara dunia ke-9. Beberapa hal yang saya miliki sekarang, apa bedanya memiliki 1 gelar juara dunia lagi? Jelas saya akan mencoba memenangkan 1 gelar lagi, kata Marquez. KTM gagal menepati janji membayar gaji Desember lebih cepat dari jadwal.
Hal ini menimbulkan kecaman dari Kamar Buruh dan Serikat Pekerja terhadap CEO Stefan Pierer. Di Austria, masalah keuangan produsen sepeda motor KTM terus menimbulkan gonjang-ganjing. Sebanyak 750 karyawan akan kehilangan pekerjaan mereka pada akhir tahun ini. Gaji November termasuk bonus Natal tidak lagi dibayarkan oleh perusahaan. Para karyawan akan menerima uang yang belum dibayarkan melalui dana kompensasi kebangkrutan. KTM pada awalnya menyatakan bahwa gaji bulan Desember akan diberikan lebih awal untuk menghindari kasus-kasus kesulitan. Uang muka sebesar 90% dari gaji Desember akan dibayarkan sebelum Natal. Saat ini para karyawan menagih janji perusahaan. Namun hal ini sekarang tidak terjadi. Siaran pers dari Kamar Buruh Austria Hulu pada Jumat menyatakan, perusahaan yang bangkrut dari Matigoven tampaknya tidak berada dalam posisi untuk melakukan transfer yang dijanjikan. Andreas Stengel, Presiden Kamar Buruh Austria Hulu, merasa kesal. Tidak ada lagi kualitas jabat tangan dalam manajemen KTM. Stengel meminta pertanggungjawaban manajemen dan terutama untuk CEO Stefan Pierer. Dalam sebuah wawancara dengan ORF, Stengel mengatakan akan lebih masuk akal jika Mr. Pierer juga menjelaskan mengapa janji-janji perusahaannya kepada para karyawan tidak berlaku. Kamar Buruh ingin memastikan bahwa para karyawan menerima klaim mereka melalui dana kompensasi kepailitan secepat mungkin. Belum diketahui secara pasti kapan hal ini dapat dilakukan, namun hal itu tidak akan terjadi sampai tahun depan. KTM telah mengkonfirmasi bahwa gaji Desember tidak akan dibayarkan lebih awal seperti yang dijanjikan. Tapi rencananya gaji dan upah untuk bulan Desember, Januari, dan Februari akan dibayarkan secara teratur. Pada Jumat kemarin juga merupakan hari di mana produksi di Matigoven akan terhenti. Ini adalah sepekan lebih awal dari yang direncanakan. Pada Januari dan Februari, jalur produksi akan terhenti. Manajemen berencana untuk melanjutkan produksi pada Maret dengan operasi satu shift. Pada 29 November, KTM AG dan anak perusahaannya, KTM Components dan KTM FA GmbH mengajukan permohonan pilot ke Pengadilan Regional Ried im Inkreis. Kewajiban tersebut mencapai 3 miliar euro atau sekira 50,4 triliun rupiah.